Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sambil makan, sambil ngobrol, jangan lupa subscribe channel Paguyuban Nur Alam Sejagat biar semakin berkembang, biar semakin tambah manfaat ilmunya. Kali ini saya Triawan Nugroho, biasa dipanggil Raden Mas, pengen berbagi pengalaman teman-teman. Pengalaman yang sangat unik, pengalaman selama mengenal Ibunda Kanjeng Ratu Kenconosari, atau orang sering menyebutnya Kanjeng Ratu Kidul. Pengalaman mistis ini atau spiritual goib ini, perjalanan goib ini, atau orang bilang banyak pengalaman-pengalaman yang dibilang pengalaman secara pribadi personil, mengenal yang namanya kegoiban atau yang namanya rogo sukmo. Kalau saya, pengalaman saya untuk mengenal Ibunda Kanjeng Ratu bukan melalui rogo sukmo, tapi melalui nyata. Jadi perjalanan ini 21 tahun setelah saya lulus dari bangku SMU. Saya kembali ke Jogja karena saya sekolah di Kota Madiun di pondok pesantren. Waktu saya kembali ke Jogja, saya berusia 21 tahun. Waktu itu malam, kira-kira sekitar pukul 10 malam, ada temen yang ngajak saya ke Parangkusumo, karena rumah saya dari Parangkusumo kan nggak begitu jauh karena masih di sekitar area Jogja. Akhirnya kita berangkat malam itu bersama kawan saya, naik sepeda motor. Ambil makan ya. Sampai di Parangkusumo itu sekitar pukul 11 kurang. Nah, teman saya ini di sana sebetulnya sudah ada janji dengan teman-temannya juga yang lagi pada melakukan ritual meditasi di pinggir pantai. Waktu itu bertepatan dengan Jumat Wage, malam Jumat Wage. Nah, ketika teman saya sekitar pukul 12 malam menginjak waktu ke hari Jumat, mereka pada meditasi di pinggir pantai. Nggak tahu niatnya apa. Dan di sana ada beberapa kelompok para spiritual Jogja. Ya, nggak cuma di Jogja, ada dari Salatiga, dari Semarang, dari Solo, dari Banyuwangi, dari Banten, pada kumpul di Parangkusumo waktu itu. Karena saya bukan orang spiritual waktu itu, belum mengenal apa namanya spiritual,
Makanya saya menjauh dari mereka. Saya menjauh ke pinggir pantai. Nah, di situ saya waktu itu saya pribadi bengong, bingung. Jadi saya menatap itu indahnya pantai pada waktu malam hari dengan diterangi cahaya bulan malam. Alhamdulillah malam itu langit juga seperti berombak, seperti awan itu berombak-ombak, seperti kapas yang berterbangan, membentuk suatu lukisan-lukisan yang cantik-cantik. Nah, saya melihat bulan di situ. Di bulan itu, di cahaya bulan itu bukan seperti biasa. Cahaya bulan itu bukannya putih tapi biru. Ada aura birunya di sekitar bulatannya itu. Di sekitar bulannya itu cahayanya ada yang biru, kebiru-biruan. Kata orang bilang kalau kita melihat cahaya biru atau ungu itu menandakan kita ini ada semacam keturunan indigo. Indigo itu kan auranya ungu kebiru-biruan, itu indigo. Nah, di bulan sama, saya lihat itu juga. Tapi kok saya pikir kok aneh gitu loh, kok lihat bulan itu kok aneh gitu. Makanya waktu itu tak tatap terus, tak resapi, nggak taunya ada energi bulan tuh yang masuk ke telapak tangan. Itu terasanya benar-benar dingin, masuk ke tulang-tulang tangan ini begitu dingin kayak es gitu. Nah, itu yang saya serap pertama kali saya mengenal spiritual. Tepat pada pukul kira-kira menginjak pukul 1 kalau nggak salah, itu angin di pinggir pantai itu besar banget, gede lah, sampai bikin gelombang laut itu semakin meningkat, gede lah. Ombak-ombak pantai itu bukannya mengecil lagi tapi semakin ombak yang besar tadi itu bukan sampai ke daratan tapi cuma sampai di bibir pantai, dan ujung ombak itu berdiri naik membentuk suatu kanan kiri, gapura kembar kanan kiri gitu, membentuk itu air itu tinggi banget, itu membentuk semacam dua gapura gitu. Nah, di tengah gapura itu air itu menepih ke kanan dan ke kiri, jadi asap. Kalau orang bilang asap lah, landai gitulah, landai, membentuk suatu jalan kecil gitu, beralasan dengan pasir putih, pasir pantai, pasir hitam putih bercampuran gitu. Makan dulu. Nggak lama kemudian dari dalam pantai itu ada sosok prajurit pakai tombak, pakai tameng, pakai pedang, dengan panglimanya di depan menggunakan kuda putih dan kuda hitam, datang menghampiri saya waktu itu. Panglimanya bilang,
Angger, kenapa kok, ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Angger, kenapa kok jenengan, kamu kok ada di sini? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu pengen tahu? Saya bilang, karena saya di situ merasa kayak ketakutan waktu itu, jadi saya agak kepatah-patah ngomongnya waktu itu. Saya di sini cuman berdiam diri, saya di sini cuman mengantar teman saya tadi pada meditasi di pinggir pantai di sebelah sana, karena tempat saya ini jauh dari teman saya tadi. Di sana saya tunjuk ke arah teman-teman pada meditasi di sana. Terus panglimanya bilang, oh gitu. Saya di sini diperintahkan untuk menjemput Denmas ke dalam. Nah, saya kan bingung, ke dalam mana ini kan? Ke dalam mana? Ke dalam mana ya? Ke dalam laut gitu. Terus saya bilang, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang disuruh masuk ke dalam? Kan bukan saya yang minta untuk ketemu Kanjeng Ratu, tapi teman-teman saya yang pada meditasi di sana yang pengen pada ketemu Kanjeng Ratu. Kenapa harus saya yang dipilih? Terus panglimanya bilang gini, kita cuman mengikuti arahan Kanjeng Ratu untuk menjemput jenengan ke dalam. Kalau jenengan mau ikut, ayo. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa, kita kembali lagi semua. Nggak lama kemudian dari dalam laut tadi keluar lagi kuda, 7 kuda sembrani membawa kereta kencana yang begitu megah dan besar, mewah lah gitu orangnya. Mengambil kita juga di situ. Terus para pangabdi dalam ini kan, para panglima penggawa ini, para prajurit ini pada hormat, pada sungkem gitu menyambut kehadiran kereta tadi. Terus dari dalam kereta itu keluar satu sosok yang begitu cantik, yang begitu, ya nggak ada duanya lah di dunia ini lah, yang karismatiknya begitu tinggi, memakai gaun warna hijau dengan menggunakan bawahan jarik yang bermotif parang, dengan helaian rambut panjang dengan bunga-bunga melati di kanan dan di kirinya, terus menggunakan mahkota kecil di situ. Beliaunya dengan bahasa yang lemah lembut, yang sopan santun. Nah, beliau ini adalah Nyimas Gayatri. Nyimas Gayatri ini adalah salah satu panglima Kanjeng Ratu Kidul juga, yang orang bilang dengan Nyi Blorong. Makan dulu lah. Itu pertemuan pertama dengan Nyi Blorong waktu itu di pinggir pantai. Saya ngiranya juga itu
Kanjeng Ratu yang datang. Nggak taunya beliaunya juga cuman panglima, masih di bawahnya Kanjeng Ratu. Itu pun auranya begitu, nggak bisa tertanding. Gimana kalau kita ketemu dengan Kanjeng Ratu kan gitu. Itu namanya Nyimas Gayatri. Nantilah di episode selanjutnya kalau kita bisa saling berbincang lagi, kalau ada waktu lagi nanti kita bincang lagi, kita bahas tentang perjalanan masuk ke Keraton Segoro Kidul. Mungkin sebelum kita sudahi, kita akhirin ding, di ini dulu aja, di subscribe dulu lah, jangan lupa itu. Jadi di Keraton Segoro Kidul ini, kalau untuk ketemu dengan Ibunda Kanjeng Ratu Kidul, harus mempunyai yang namanya tahap-tahapnya, nggak bisa langsung. Kadang kayak ketemu temen-temen yang pernah ketemu Kanjeng Ratu, katanya bisa lewat mimpi, bisa lewat cara langsung. Nggak bisa. Ibu Kanjeng Ratu ini ya kayak tingkatnya kayak presiden, harus ada protokolernya, nggak sembarangan. Dan orang-orang itu pun juga orang-orang yang mempunyai hati yang benar-benar bersih, suci, bukan asal. Di keraton sendiri kan ada 4 untuk membedakan Kanjeng Ratu gitu yang asli, yang cuman Perdana Menteri, yang cuman Penggawa, yang cuman abdi dalam atau abdi kinasihan, atau mbok emban yang membawa bokor emas itu. Dan biasanya kalau yang nemuin orang-orang yang nggak mempunyai hati yang bersih dan hanya menginginkan kekayaan, itu bukan Kanjeng Ratu, bukan Nyi Blorong, bukan Nyimas Gayatri, bukan. Itu ya abdi kinasihannya yang menyerupai Ibunda Kanjeng Ratu dengan aura kewibawaannya semuanya. Paling enak loh ngobrol-ngobrol menggunakan apa ya namanya, sambil makan. Wow, mantap, apalagi kalau ngopi. Ya pun matur nuwun, satu pengalaman kisah. Besok kalau ada waktu kita sambung lagi untuk perjalanan ke dalamnya, biar nggak terlalu panjang episode ini. Demikian tadi perjalanan spiritual saya, walaupun belum selesai, tapi insya Allah saya pasti cerita. Karena kalau cerita tentang masa dalam ini harus punya izin dari ibu. Kalau ibu nggak mengizinkan ya nggak bakal cerita. Takutnya nanti cerita saya ini dipakai sama teman-teman yang lain, ya itu. Ya udah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.